Ya, shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan dengan satu minggu. Kita bisa berjumpa lagi dan sekarang saatnya kita mulai ibadah kita dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Satu minggu lagi Tuhan sudah berikan kita layak memberikan pujian penyembahan kepadanya. Mari kita mulai ibadah kita. Dan nanti saya minta Ibu Pendeta Dian buka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Tuhan. berkat-Mu, buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami mau menyucikan hari Sabat. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih lagi nanti kami lakukan perjamuan kudus. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menguatkan kami, menyegarkan kami, dan terlebih lagi terjadi mujizat hari ini perjumpaan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita nyangkat penyembahan kita, pengagungan kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia yang selalu ada di setiap keadaan hidup kita ini. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selalu baru berkat Tuhan, anugerahnya kepada kita. Selalu
satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Amin kan Bapak Ibu? Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Firman Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, pada saat Engkau berfirman, kami akan dikuatkan, dimenangkan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya di
Mari kita berdoa. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima bagian yang terbaik firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Berkat Tuhan besar dalam hidup kami. Tuhan cukupkan kami, tidak berkesudahan. Selalu penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tak habis-habisnya. Terima kasih Bapa, 1 minggu Tuhan sudah berikan dan kini saatnya kami pun ingin mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, berbicara juga untuk setiap kami. Urapan yang sama ada pada kami, ada pada setiap kami yang dengar. Dan kami percaya Allah hidup di tengah-tengah kami. Allah mampu menolong kami. Allah mampu melakukan mujizat. Allah maha kuasa. Dan nama Tuhan ditinggikan, kami percaya ada roh yang mau mendengar, haus lapar. Ada roh yang mau tunduk. Dan dijauhkan daripada kami roh ngantuk, roh tidak fokus. Dan kami hanya mau Tuhan, di waktu-waktu ini kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, judul firman Tuhan hari ini, Yesus datang segera. Ya, Yesus datang segera. Kita sudah melihat tanda zaman. Kita sudah melihat banyak hal-hal yang semakin digenapi. Dan jangan kita pernah berpikir bahwa Yesus tidak akan datang. Yesus akan datang segera. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita bersedia. Ya, mari sama-sama buka dengan saya Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, Yesus akan datang segera. Dan dia mengetuk setiap pintu hati kita. Jangan sampai ada di antara kita yang pintu hatinya tertutup untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada di dalam gereja, sudah melayani. Tetapi jangan sampai kita lengah, ada hal-hal yang membuat kita menutup kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ada mungkin kita mendengar suara Tuhan, ajakan Tuhan, himbauan Tuhan di dalam batin kita. Itu datangnya dari Allah Roh Kudus. Jangan sampai kita menolak itu Bapak Ibu Saudara. Mari, setiap ketokan pintu Yesus berikan kepada kita, kita katakan, iya Tuhan, ini aku Tuhan, aku bukakan pintu buat engkau. Mari kita berjalan lebih kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada, ya Bapak Ibu Saudara ya. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ia kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita, tetapi kita tidak rela. Ingat, kalau kita ditegur dan dihajar Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan ingin memastikan bahwa kita ada di dalam rumahnya. Bahwa waktu Yesus datang segera, Tuhan ingin memastikan bahwa kita ada bersama-sama dengan Dia. Jangan kita sudah begitu diberkati dan kita lengah, dan kita lalai, dan kita malah menutup pintu buat Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Marilah kita menyucikan hidup kita ini. Semakin hari kita semakin suci, semakin dekat Tuhan, semakin suka membaca firman Tuhan, semakin suka merenungkan firman, dan semakin menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia ini, tapi kita jangan hanyut di dalam sistem dunia, di dalam nilai-nilai dunia. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Haleluya. Sama kita baca Wahyu 3 ayat 14 ya. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah mengayakan
diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Bapak, Ibu, Saudara, kepada jemaat di Laodikia Tuhan memberikan satu peringatan yang keras. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin, mereka suam-suam kuku. Ada di gereja, tetapi hatinya tidak di gereja. Ada dalam pelayanan, tapi hatinya tidak dalam pelayanan. Mengaku anak Tuhan, tapi hatinya tidak untuk Tuhan. Ini peringatan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi lalai dan menutup pintu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetuk pintu. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Yesus pasti ingin lebih dari kita. Yesus pasti ingin lebih dari kita. Ya. Kita yang sudah setia, Yesus pasti ingin kita lebih setia. Jangan sampai kita menjadi jemaat Laodikia. Tidak panas, tidak dingin. Ada di dalam pelayanan, tapi hatinya melayang-layang. Ada di dalam Tuhan, tetapi hatinya tidak dalam Tuhan. Tidak memiliki panas yang daripada Tuhan. Api yang daripada Tuhan. Milikilah api yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, supaya kita hari-hari ini memiliki lagi api cinta Tuhan itu. Ya, dalam doa kita ada api daripada Tuhan yang membuat kita suka berdoa dalam membaca firman Tuhan. Kita memiliki api itu sehingga kita memiliki sukacita dalam menabur, dalam melayani. Kita harus memiliki api itu. Api yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan api itu, Bapak Ibu, sehingga kita tanpa kita sadar, kita sudah mulai menutup pintu untuk Tuhan Yesus. Ingat, Yesus mengetuk pintu kita. Kalau ada hal-hal yang kita dengar daripada Tuhan, kerjakan itu, laksanakan itu. Jangan kita katakan, tidak Tuhan, aku tidak siap, tidak Tuhan, aku tidak mampu. Itu seperti menutup pintu dan mempersilahkan Yesus menunggu di luar. Jangan kita biarkan Yesus menunggu di luar. Buka pintu, biar Yesus masuk dan Yesus membawa apinya. Sehingga kita kembali menyala-nyala melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu siap melayani Tuhan. Lebih lagi yang sudah berdoa, membaca firman, lebih lagi yang sudah melayani, lebih lagi yang sudah menabur, mendukung pelayanan Tuhan, lebih lagi. Sekarang inilah hari-hari di mana kita total kepada Tuhan. Haleluya. Untuk Bapak Ibu Saudara, Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Marilah, Yesus sedang mengetuk pintu kita sekarang. Yesus mengetuk pintu kita sekarang untuk kita maju lagi, total militan di dalam Tuhan. Dan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama aku dengan aku di tahtanya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita terima firman Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita lewat doa ini, lewat firman ini. Biar Tuhan yang membawa kita ke tempat yang lebih dalam bersama-sama Dia, tempat yang indah, berjalan bersama Dia dengan api yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak lagi suam-suam kuku, sehingga kita menjadi Kristen yang penuh dengan api Roh Kudus, panas menyala-nyala, ya, bukan dingin, bukan suam-suam kuku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan. Memberkati setiap kami dan hamba-Mu, mengangkat tangan, berdoa siapapun yang mendengar firman Tuhan. Hari ini memiliki api daripada surga. Kami membuka pintu kami untuk Yesus masuk. Dan Yesus menyalakan lagi api cinta Tuhan itu lebih lagi. Sehingga jauh daripada kami Tuhan menjadi dingin dan suam kuku. Rahmat-Mu, mujizat-Mu ada pada setiap kami. Lawatan Tuhan yang sudah terlena, yang terjebak dalam dosa, terhimpit persoalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang menghalangi kami untuk menyala-nyala bagi Tuhan, dicabut, dibersihkan, dibangkitkan kembali. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan anggur dan roti. Kita akan melakukannya bersama-sama. Siapkan hati kita juga untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau baca beberapa ayat. Saya percaya Bapak Ibu sudah memegang elemen perjamuan kudus. Saya mau baca 1-2 ayat yang sangat penting, ya.
1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kalau ada orang bersalah kepada kita, ampuni mereka. Kalaupun mungkin kita berbuat salah kepada sesama kita, suami istri, kita mohon ampun sekarang. Jangan sampai kita mengambil elemen ini yang akan kita doakan dan nanti kita tidak dalam keadaan layak. Mari kita berdoa, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, dan kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Lepaskan pengampunan, sucikan, kuduskan kami atas kelalaian kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami siap menerima bagian dari satu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjuangan kudus, lewat elemen yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti dan anggur. Ampuni kami Bapa, kami siap, dan kami mengucap syukur Tuhan mengizinkan kami masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita, ya. Kita baca bersama-sama, ikuti saya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan, dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah boleh mengambil bagian, memperingati akan kematian Tuhan. Dan lewat kematian-Mu ada kemerdekaan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami satu dengan kematian Tuhan, kami satu dengan kebangkitan Tuhan. Ada tubuh yang disembuhkan, ada hati yang diberikan hati yang baru, ada penyelesaian, ada mujizat. Dan Tuhan kepada setiap kami, hamba-Mu mengangkat tangan, berkat Tuhan. Untuk yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus. Hati yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kepada setiap kami Tuhan, dipulihkan ekonomi yang rusak karena pandemi, dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan suami istri yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kepada kami diberikan sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kami serahkan presiden kami bersama wakil presiden dan seluruh jajaran yang bekerja keras untuk melawan pandemi. Kami berdoa ada hikmat Tuhan, ada kemampuan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan sendiri yang boleh mengangkat pandemi ini Tuhan, hilang dari permukaan bumi. Dan kalaupun tidak Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami ada. Pagar Tuhan mengelilingi setiap kami, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur boleh ada dalam rumah Tuhan. Dan kami pun akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi tanpa letih, tanpa lesu, menopang perlayanan ini. Berkat Tuhan atas pada mereka. Berkat Tuhan ada pada setiap kami yang mengembalikan milik Tuhan, yang memberikan offering, yang memberikan donasi. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa ditambah-tambahkan jiwa Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, memberkati kami semua. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tetap berdoa, tetap jaga protokoler kesehatan, ya. Yang bisa vaksin, segera vaksin. Jangan ragu, vaksin ini bukan 666. 66 itu ada, tapi belum sekarang. Sekarang kita dukung pemerintah. Ya, jangan ragu. Vaksin supaya kita juga menolong orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya kita semua dilindungi, dijaga Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan kembali. Haleluya, shalom.